Ulang lagi ya. Hmm. Pagi Mas. Mas pernah dengar belum warkah yang belum ditemukan Di mana? di BPN? BPN mana? BPN mana-mana banyak. Warkah tidak ditemukan. Belum ditemukan. Belum ditemukan. Nah. Ya kan? Nah kalau Mas belum ini biar nanti Pak Pram dulu coba. Gimana Pak Pram? Kemarin waktu kita jalan-jalan ke Ombudsman dengar cerita. Jadi oleh kemarin itu dengan ceritanya itu bahwa di Provinsi Banten itu banyak terjadi warkah yang belum ditemukan. Kalau ada kasus-kasus kayak konflik perampasan tanah atau tanah yang tumpang tindih apa segala macam itu banyak warkah belum ditemukan kata BPN, ada Ombudsman dan itu memerlukan waktu yang cukup lama, bisa 5 tahun atau bisa mana, belum ditemukannya di mana. Tapi saya pikir kok kinerja BPN itu kok kan dia menyimpan dokumen negara ya. Iya. Kok bisa nggak ditemukan gitu loh. Beda sama kinerja perbankan yang tahun 53 pun arsipnya masih ada. Bahkan di arsip nasional juga ada kan begitu. Iya. Nah, sekarang ke Pak Bagus lah alasannya kenapa kan begitu. Menurut Pak Bagus secara politik gimana gitu kan? Karena kalau Pak Pram lihat warga dirugiin gitu kan. Dirugikan, betul. Akibat dengan alasan warkah belum ditemukan itu. Ah, Mas Bagus gimana tuh Mas? Warkahnya nggak salah juga BPN. Iya kan, nggak salah juga. Kalau masih kita masalahin BPN. Warkahnya itu ngumpet di Amsterdam sana. Iya kan, di Amsterdam sana. Nanti kalau ditanyain ke Amsterdam sana, katanya kita kan dijajah Belanda. Kan katanya kita kan nggak nikmati penjajahan. Ya. Generasi 50. Ya, kita tidak menikmati penjajahan. Generasi 50 lah gitu. Bener dong, kita Iya. tidak menikmati penjajahan. Kan, Kalau katanya kalau kita nikmatin penjajahan, kita makannya keju, minumnya susu. Belum tentu Itu itu bagi orang mampu, bagi Enggak. raja. Enggak, tunggu dulu. raja. Itu kan kita tidak nikmatin penjajahan, kan gitu. Kalau di zaman Jepang kita minum makanan Jepang lah kita nikmatin kan. Iya. Para penjajah, kan? Jadi warkah tidak diketemukan, cuma ada 2 tempat untuk nyari. Jakarta. Enggak, di Amsterdam apa di Tokyo di Jepang sana. Iya kan? Iya. Iya kan? Sebab kalau umpamanya warkah tidak ditemukan, ngumpet warkahnya itu. Iya kan? Jadi istilah warkah belum ditemukan tuh kemungkinan ngumpet deh. Warkahnya tidak warkahnya ngumpet gitu. Kalau warkah ditemukan dicari di mana? Lah kan? Hebat juga warkah bisa main tak ngumpet. Warkahnya ngumpet. Iya kan? Iya. Kalau ditanya sama kita kan pasti nggak ada. Iya benar. Kalau ditanya Belum sama ada. kita, belum ada. Kalau ditanya sama kita ya. Tetapi kalau ditanya sama perusahaan besar, ya, jawabannya sama. Pak, warkahnya belum ditemukan. Bapak nggak perlu warkah. Bapak bangun aja gedung di situ. Iya. Kenapa? Kok nggak perlu warkah? Ya warkahnya masih ngumpet Pak. Nggak gitu. Tapi kalau ditanya sama Pak Agus, sama jawabnya. Warkah belum ditemukan, ngumpet. Tapi Bapak nggak bisa di sini nanam hidroponik. Sederhana. Jadi warkah kita nasibnya sama Pak. Deklamasinya tuh pasti itu. Iya. Itu deklamasinya. Iya. Deklamasinya. Kita tuh apa sih Pak? Kita ini cuma ngumpulin data. Kita tidak bisa ya ngumpetin data. Nggak bisa. Nggak boleh. Iya. Ya, datanya itu ada di Jepang. Ya. Sama ada di Belanda. Mungkin ada di Prancis. Iya kan? Jadi kita tuh memang masyarakat harus diajak dan diajar berpikir seperti itu ya. Jadi maksudnya kalau belum ditemukan tuh bisa aja ada di Prancis. Bisa gitu. di Prancis, Bisa. karena hukumnya hukum Prancis, Iya, ya kan? benar. Bisa ada di Jepang, Iya. karena kita pernah ada diurus sama Jepang. Iya 3,5 tahun kan. 3,5 bisa ada di Portugis. Belanda. Buku cerita itu. Iya, buku. Itu sejarah. Benar. Sejarah itu kan masa lalu.
Dia nggak salah juga, nasibnya sama kita, nasib politiknya sama kita. Iya. Ya, kita tidak boleh menuduh BPN itu ngumpetin data. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, tapi harus karena BPN itu ya juga nggak bisa ngumpulin cari data di Jerman, di Belanda, nggak bisa. Iya. Iya kan? Bener kan? Bener. Yang bisa itu adalah BKR, Nah, Badan Keamanan Rakyat. Wah. Nah, itu yang bisa. berarti. Dulu dong Bang Di. Hah? Zaman dulu dong. Zaman dulu. BKR dulu. Bang. Tapi ini bahaya juga nih, Mas Bagus sama Pak Pram. Kalau udah bicara BKR, jangan-jangan untuk menertibkan gini perlu pengadilan rakyat. Jadi gimana tuh? Rakyat juga nggak bisa ngadil. Pengadilan apa yang dilakukan sama rakyat? Orang ngumpet kok rakyatnya di sini, tanahnya di sini, warkah loh ya. Warkah, iya. Warkahnya di Belanda, di Prancis, di segala macam itu, di Jepang, di Amerika, warkah. Kan cuma nyari warkah, iya kan? Mungkin ada di kantor BPN, ya, fotokopian. Oh, fotokopian. Iya kan? Walaupun bukan fotokopian, walaupun itu buluk-buluk gitu, yang kita pernah saya, itu jangan-jangan apa namanya scan. Hasil scan, iya. Scan. Scan. Tetapi Jalan Pramuka juga udah nggak ada tuh. Udah kan? Itu sertifikat Mas. Enggak, warta juga begitu mungkin ya. Iya. Karena nggak ada. Nah, kalau lihat kayak gini Mas, ini kan cerita warkah ada di Belanda, ada di Jepang. Kalau lihat korban-korban perampasan tanah gitu kan, entah itu Anis Cahyani, Budi Suparjo Kendi Budiarjo ya, Supadi Kendi Budiarjo. Kemudian juga Sami, Rusli Wahyudi, Robert Sujasmin, dan banyak lagi. Itu kan dengan cerita seperti ini, kenyataannya tanahnya jadi tidak bisa mereka manfaatkan. Nah, maksudnya belum ditemukan itu kan harusnya ada waktunya 3 bulan, 6 bulan gitu. Tapi kalau bisa seakan-akan seperti lagi kan, selamanya itu kan pelanggaran HAM tuh, atau ada sama dengan dokumen negara dihilangkan, gimana tuh Mas? Jadi gini, mungkin sebaiknya kita tanya sama BPN, kita tanya. Pertanyaannya, untuk apa kita merdeka? Iya kan? Iya. Iya kan? Ya. Kalau sekedar ya minta hak Iya. wakaf tadi yang diumpetin. Iya. Lah, orang ngumpetnya di sana kok. Lupa kan katanya. Di sini nggak ada, di sana nggak ada. Yang kita punya cuma data, katanya buku USD ini Ibu Budi itu kita pernah dijajah. Siapa tahu diumpetin sama Belanda, kita kan nggak tahu. Iya. Sama-sama nggak tahunya kok. Jadi pertanyaannya bukan itu. Untuk apa kita merdeka? Kalau feeling Mas, mereka jawabnya apa tuh kira-kira? Kalau ditanya mereka itu untuk apa merdeka? Apa? Kalau ditanya untuk apa merdeka, kira-kira jawabannya mereka apa? Ya pasti nggak tahu. Oh. Jadi ada indikasi merdeka untuk apa aja nggak dipahami ya? Nggak apa-apa. Makanya buktinya bisa dengan gagah berani bilang warkah belum ditemukan. Ya pasti. Padahal itu punyanya masyarakat kan? Iya pasti. Pasti. Ya pasti itu untuk apa kita merdeka? Iya. Ada kebahayanya nggak kalau misalnya orang yang dibayarin masyarakat, dibayarin negara dengan mahal, dengan kemewahan itu kan, yang sedemikian luar biasa itu menurut banyak orang ya Mas ya. Sampai kemarin juga ada yang sempat bunuh diri kan tuh di Denpasar gitu kan, Bali. Terus juga kasus seperti ini ada di tempat yang lainnya juga, termasuk Kalimantan Barat kan. Nah, kalau misalnya pemahaman negeri ini untuk merdeka apa saja maksudnya tidak dipahami, gimana dong ininya? Karena Pak Sofyan Jalil kan pengen one map one policy, dianggap bisa nyelesain semuanya. Padahal kalau lihat kayak gini kan jauh kan.
Gimana? Ya kan gini, kan teman-teman FKMTI kan sudah ke Komnas HAM, sudah ke Ombudsman, sudah ke lembaga-lembaga negara. Iya. Ya, Mhm. mungkin bisa ditanya supaya frontnya sama. Apa namanya, bukan front lah ya, Cara pandang. cara pandang. Tanya sama BPN cuma satu, untuk apa kita merdeka? Karena tanggung jawab Warkah tadi adanya di BPN. Iya, tanggung jawabnya ya. Pak Pram setuju nggak tanggung jawab? Setuju sih. Tanggung jawabnya. Tanggung jawab, iya kan? Iya. Kalau tentang transaksi perbankan, tanggung jawabnya ada di 3 lembaga. Hari ini ya, ada namanya Bank Indonesia, ada namanya OJK, ada namanya PPATK, yang masing-masing punya fungsinya. Ada di bank. Contohnya nih yang paling dekat aja, kita pernah dengar namanya kasusnya Century. Century sekarang namanya banknya menjadi J-Trust, Japan Trust, J-Trust, J minus Trust. Iya. Itu kan sudah contoh, lebih percaya sama Jepang Daripada. sama bank lokal yang namanya Century, kan gitu. Oh, iya. Datanya data lama pasti itu ya kan, nasabahnya nasabah lama. Tambah yang baru itu kan cuma dikit. Tapi yang ngelola jadi Jepang. Dan orang Jepang Iya. sudah kembali. Jepang sudah kembali namanya. Iya. Iya kan. Nah, Benar. bersama warga-warga yang belum datang kan cuma satu. Yang belum datang ke sini. Tahu nggak siapa? Belanda. Tentara Jepangnya. Tentara Jepangnya belum ya. Tentara Jepangnya tinggal belum. Iya kan? Jangan sampai hal-hal kayak begini. Terus teman-teman FKMTI jadi pinter banget nanyanya ke Mahkamah Internasional, kan kacau jadinya. Iya. Nah, balik lagi nih Mas. Warkah tidak ditemukan, belum ditemukan ini, menurut Mas Bagus pelanggaran HAM bukan? Oh, bukan pelanggaran HAM saja. Ini pelanggaran kedaulatan. Ini pelanggaran kedaulatan. Berarti walaupun kelihatan sederhana, ini bahayanya gede banget sebetulnya ya. Oh, iyalah, karena masing-masing, gak usah negara lah, masing-masing rumah itu kan ada kedaulatan rumahnya sendiri-sendiri. Ini kedaulatan yang diambil ya. Kalau menurut Pak Pram, ini kan dengan Warkah belum ditemukan itu orang jadi korban, Pak Pram. Betul. Itu gimana Pak Pram? Dari sisi hak asasi manusia, Pak Bagus bilang tadi dari sisi kedaulatan, gimana Pak Pram? Lihat korban-korban, Pak Pram kan banyak kenal mereka. Ya. Mereka tuh nelangsa, happy Ya, gitu. sedih sekali lah, nelangsa lah artinya. Bahwa kasusnya itu belum selesai karena alasan Warkah yang tidak ditemukan. Yang belum ditemukan. Terus seolah-olah jadi MIP itu cuci tangan sendiri. Ya kan, nggak mau tahu urusannya, atau lebih baik dia ke pengadilan, kan begitu, mediasinya hanya begitu aja kan. Padahal ada cara lain nggak, atau buka laci itu bisa nyelesain? Ya, yang ada cara lainnya itu kan adu data, buka lagi adu data, data dia dengan data kita gimana kan gitu. Terus dikonfirmasi kebenarannya ya. Ya betul, dia harus berani lah. Gitu. Iya benar, bisa juga orang ngaku-ngaku buka datanya, BPN punya data apa, kalau masih meragukan. Cara kerjanya ASN dengan perbankan kan beda. Kalau orang perbankan kan dokumen ada, udah gitu valid, udah gitu ini, yang satu lagi nggak ada, ya kita harus bisa mutusin yang benar yang itu. Jadi di perbankan tuh nggak pernah ada orang kehilangan buku tabungan, kehilangan duit ya? Ya nggak, contohnya ini aja Pak, seperti dulu Bank Indonesia kan diklaim oleh satu oknum yang merasa bahwa uangnya dipakai oleh Bank Indonesia di Morgan Guaranty Trust Company di Brussel kan gitu. Nah, dia nuntut supaya dibalikin. Ya kita punya dokumen, dia punya dokumen juga, ya kita adu. Sidang di New York. Ternyata dokumen kita lebih valid, bahwa kita dibukain bukan tahun 94, dia tahun 95. Siapa gitu yang pakai baru itu, ada semua transaksi lengkap, ada perjanjian ada. Oh kalau gini nyambung yang Pak Bagus tadi bilang, jangan-jangan gara-gara
BPN di pengadilan dalam negeri kayak gini, bisa jadi masyarakat di pengadilan internasional ya. Nah iya, kan begitu. Karena nggak bisa dianggap, nggak bisa dipercaya ya. Iya, karena negaranya yang di Belgia terus lagi pengadilan di New York dia bilang gitu. Ya Iya. udah, kita adu, kita ke sana. Kita habis sampai 10 miliar lebih tapi kita menang kan begitu. Iya iya, tapi Dokumen kita ada, nggak kayak BPN. BPN kan dokumennya nggak ada. iya iya. Lepas tangan. Gini nggak ada pak. Lu bilang mah lu gimana ya pak? Belaga sedih-sedih gitu. Nggak kinerjanya gaji mau gede. Jadi yang Pak Bagus bilang, Objektifnya nggak ada lah gitu. Orang adu BPN nggak pernah saya lihat BPN itu ditolong oleh masyarakat gimana. Nggak ada. Banyak lah. yang Pak Bagus bilang bahwa ada kesan kuat seakan-akan bukan hanya pelanggaran HAM tapi juga pelanggaran kedaulatan orang, tuh berarti itu kalau Pak Pram lihat dari korban-korban, kenyataannya memang terlihat ya. Iya betul. Terlihat lah kan begitu. Kalau menurut Pak Bagus kan dari segi politik, kalau saya lihat kinerja pegawai negeri itu dengan perbankan, meskipun dulunya perbankan itu ada penjahat kerah putih, tapi kan sekarang kan udah on the track, udah pada bagus-bagus semua. Udah diperbaiki ya. Udah perbaiki semua. Iya kan? iya. Coba kita. Haji. Iya iya. Nah coba kita tanya Pak Bagus lagi nih. Kalau lihat kayak gini, gimana dong mas solusinya? Jadi gini, maka itu tadi kan gini, kali panjatnya kedaulatan. Kita ambil contoh aja lah. Saya nggak nyontohin orang lain. Saya punya anak, anaknya udah nikah. Anak saya punya kedaulatan sendiri. Dia punya rumahnya sendiri, rumah tangganya sendiri. Walaupun kadang-kadang masih ada di rumah saya. Saya bisa ngatur dia, nggak bisa. Di situ ada dapurnya, ada ininya, walaupun kadang-kadang masak, tapi punya kedaulatan. Ya. Iya iya. Jadi mengenai tentang tanah ini bukan kedaulatan itu luas, spektrumnya luas. Bukan hanya tentang hak asasi manusia atau hak asasi warga negara. Ya, orang di penjara aja itu punya kedaulatan di penjara. Ya, Iya mas. dikasih makan, dikasih ruangan. Kalau katanya di film-film tuh, walaupun umpel-umpelan, tetapi ada kedaulatannya di situ. Dia tetap warga negara Indonesia yang harus dilindungi. Oh, jadi warga belum ditemukan ini sebenarnya mirip-mirip atau mengarah kepada haknya warga negara Indonesia itu tidak dilindungi ya? Tidak dilindungi. Oh, Negara iya. tidak mampu. Wah, iya. Orang di penjara itu, orang contoh kemarin kita lihat ada film, ada artis kena tangkap narkoba. Iya, iya, iya. Haknya hilang, hak warga negaranya tidak. Dimasukin, diurusin Iya, sama betul. Pak Polisi, betul kan? Betul. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya. Kalau sakit dibawa ke rumah sakit, itu hak. Itu terpidana, tertuduh, terdakwa, apa malah namanya, yang Masih dilindungi haknya. negara. Melindungi. Kalau warga, kesannya warga belum ditemukan ini seperti nggak dilindungi. Nih, contoh lagi, Ah. kita pernah contoh dengar ada ini, kasus itu bom Bali. Oh iya. Orangnya dihukum mati, namanya Amrosi. Iya, iya, iya. Dia bilang tembak saya. Sebelum ditembak ada tata caranya, dituntun. Soal dia mau ngaku salahnya apa enggak itu kan soal dia. Ya, Iya. itu aja di negara ngelindungin teroris tuh, Iya, 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 iya. ya, Iya. bukan pemberontak loh, teroris yang Bukan, ditangkap, Iya, iya kan? iya, iya benar. Betul, ya, heboh internasional. Lah, ini warkah tidak ditemukan, Padahal dia beli punyanya dia punyanya gitu. dia, apa dia, ini sudah bukan sekedar hak asasi, kedaulatan itu lebih dalam dari sekedar hak asasi. Iya, 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 iya. Ya, kita menghormati Amrosi itu loh, kita hormatin, Iya benar. negara melindungi, betul kan? Iya. Hah? Nah, gini Mas. Ini kan kita nih sebagai masyarakat, mereka kan pemegang amanah. Tadi Mas bilang
fasilitas dan lainnya aja luar biasa kan gitu. Terus kan nggak mungkin kita yang ngasih tahu seperti ini gitu kan. Nah menurut Mas apakah Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin gitu kan jelas tuh Pak Jokowi sendiri memerintahkan 3 Mei 2019 supaya diselesaikan konflik-konflik itu kan, persoalan pertanahan. Kalau dijawabnya dengan mohon maaf warga belum ditemukan, berarti kan nggak ngikutin ini. Gimana tuh Mas nggak nyadarinnya ini bahwa nih yang soal paling sederhana, soal dokumen nggak usah rumit-rumit aja dibikin kayak gini gitu kenyataannya, gimana tuh? Ya, susah ya, susah ya. Susah kan? Susah kan. Jadinya kan susah. Pak Jokowi udah memerintahkan Kan tegas perintahnya. Dia kan Iya. udah memerintahkan. Kalau misalnya kalau yang lain lah, ada Jamiah Nahdlatul Ulama, itu kalau jawabnya juga sama wakah belum ditemukan. Hah? Yang itu wakah belum ditemukan. Itu kan aneh. Ya. Bukan sekedar warkah tidak, Pak, warkahnya belum ditemukan. Oke, warkahnya. Tetapi hak-hak Bapak. Nah, iya benar. Hak-hak Bapak tetap. Itu harus dijaga ya. Itu dijaga. Jangan Pak, warkah belum ditemukan terus ada bangunan baru. Lah, kan jawabnya sama. Yang satu nggak pakai warkah, yang satu ditanya warkahnya dia Belum ditemukan. Iya kan? Tuh, kaitannya sama Jokowi tadi gimana tuh? Kan jawabnya sama. Suruh 3 Mei, suruh mempercepat. Kan nggak penting warkah jadinya. Jadi yang menikmati pembangunan ini, ya, kita ngomong lah. Iya. Saya ngambil contoh yang kemarin, Pak, itulah Jamiah Nahdlatul Ulama lah. Iya. Ya kan? Dugaan saya jawabnya sama. Satu, kalau warga tadi warkah belum ditemukan, jangan-jangan kalau yang sama yang satunya bangunannya itu, Pak nggak usah pakai warkah. Maksudnya itu yang contoh di apa? Yang di dekat Anggrek Mall itu apa? Central Central Park. Park. Pak nggak usah pakai warkah karena warkahnya belum ditemukan. Itu Kita nyari-nyari warkah itu di negeri Belanda, nggak ada. Nah kan sekarang persoalannya ternyata punya warga yang menang pengadilan kan, maka terbukti lagi bagaimana mungkin bisa dibangun sampai sejauh itu kalau ternyata nggak ada surat-suratnya kan nggak mungkin Mas ngeluarin duit triliunan kan. Nah apakah nggak disadari bahaya-bahaya kayak gini kalau menurut Mas? Jadi gini, saya ambil contoh yang paling simpel tadi. Iya. Yang ini ceritanya kan baru. Jamiah Nahdlatul Ulama. Iya, Jamiah. Iya benar, Nahdlatul Ulama penting ini kan. Ini yang itu aja Iya yang benar. saya nggak ingin Iya. Karena itu memang mungkin Pak Ma'ruf tahu ya. Iya, Pak Ma'ruf tahu benar. Ya, jangan. Jawabannya akan sama. Tapi bedanya Pak warkahnya Belum ditemukan. Yang satu Pak nggak penting pakai warkah. Iya, nah akibatnya di masa depan Dibangun. Karena warkah belum ditemukan. Iya benar. Nah setelah di pengadilan ternyata tuntas punya si warga, yang rugi kan bisa 3 pihak tuh. Pertama yang punya tanah, kemudian kedua perbankan yang ngeluarin kredit, yang ketiga orang yang ngeridit di situ kan. Sementara yang ngebangun yang rekayasa udah nggak ada di situ kan. Ini kan contoh juga sama seperti yang kejadian di Bursa Pertiwi itu. Oh gimana tuh Mas itu Mas? Kan sama, itu sama Sinar Mas mungkin ya. Iya. Yang di tempatnya Pak Saurip ya. Saurip Kadi, iya. Tempatnya Pak Saurip. Ya nggak penting pakai warkah. Iya ternyata yang model-model apa di atas tanah HPL ya dibangunnya. Oh iya kan? Betul. Iya memang ini juga teman-teman FKMTI lagi memperjuangkan juga ke Badan Perlindungan Konsumen Nasional supaya kalau misalnya ada developer ngebangun di atas tanah HPL dari awal dibuka bahwa SAGB itu di atas tanah HPL. Jadi jangan sampai nanti merasa tertipu atau jadi korban
ketika pada titik tertentu di atas HPL kan harus dibongkar, Mas. Dan sebelumnya memang banyak yang kena. Dan kalau nggak salah juga Jumhur pernah juga tuh beli di apartemen yang seperti ini. Dia bilang ketika dijual harganya turun gitu kan. HPL itu Hak HPL hak penggunaan lahan. Oke, kita ambil lagi contohnya. Iya. Saya ambil contoh. Iya. Ini nggak ada hubungannya sama sekali Iya. sama yang FKMTI. Iya, Kita iya. ngomong ke depan. Iya. HPL. HPL. Negara bikin tender. Tender, iya. Pulau A, B, C, D, E, F, G. Siapa yang punya tanah di situ? Negara. Iya. Lahan itu digunakan oleh negara. Iya. Dibangun. Iya. Tanah tumbuh namanya Iya. kan? Iya. Iya kan? HGB-nya habis pada satu titik. Iya, AGB-nya habis. HGB-nya habis. Yang nyewa juga udah banyak di situ. Kemungkinan apabila terjadi konflik antara developer A yang mau memperpanjang Iya, iya. hak gunanya, hak guna bangunannya, Iya. ada developer baru, Iya. negara berpihak kemana? Iya, iya. Jangan dilihat enteng itu. Kita lihat ke depan lah. Iya. Developer yang baru dapat HGB di atas tanah HPL karena pengguna lahannya HPL. Iya, 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 punya negara itu Itu punya tanahnya. negara. Negara. Pasti punya negara. Iya. Developer A, katakanlah saya sebut aja, misalnya yang gede, Sumarekon atau Agung Sedayu. Kan ini hari ini gede. Iya. Ada perusahaan baru 20 tahun lagi. Duitnya lebih banyak. Ini belum selesai sama penghuni. Si Sumarekon tadi. Ini semua ya kasih masih kredit. Iya, iya, iya. Iya kan? Dia pengen juga mengajukan Perpanjangan. perpanjangan HGB-nya. Saya penguasa baru. Saya bawa duit baru. Ya? Mau digituin? Nah, bener Mas. Jadi gini, kita sebenarnya Mau nggak digituin? Itu kan gitu. betul. Jadi gini Mas. Jadi pasal 33 yang menyatakan kekayaan Negara. ya negara buat tanah bumi yang bisa untuk kehidupan orang banyak lah ya, banyak orang itu kan dikuasai negara. Maksudnya kan bukan untuk dijual-jualin oleh negara kan, tapi untuk kemaslahatan dan kemakmuran rakyat Indonesia kan. Nah, balik lagi nih. Jadi menurut Mas, kita harus tegas bahwa warkah belum ditemukan ini bahaya besar ya Mas ya. Nah, jadi balik gini ya. Ini balik lagi saya cerita tentang kita. Enggak cerita ini urusannya politik lah. Ada negara kita bantuin jadi merdeka, namanya Timur Leste. Iya. Dia minta tuh supaya bergabung sama kita lagi kemarin kan katanya. Hah? Tapi bukan Tunggu dulu. atasannya nggak mau, Pak. Tunggu Orang dulu. itu tahu. Nggak tahu. Saya nggak ini kan namanya baca berita. Iya. Berita kan bisa ceritaan ya, bukan hoax juga. Ya. Betul ya? Betul, betul. Rakyat Timur Leste aja minta balik. Saya sih sederhana, ngapain balik ke sini, orang lu minta sendiri merdeka kok. Betul. Iya kan? Itu tentang kedaulatan loh. Iya, iya, iya. Kan lo minta sendiri merdeka. Iya kan? Betul? Iya. Betul. Lo balik sekarang ke sini, kita dianggap penjajah. Jangan sampai rakyatnya di sini nih kita gerakin, digerakkan. Enakan sama Belanda ya. Oh, iya belajar dari situ ya. Belajar dari situ. Jadi gara-gara bangsa sendiri Menjajah. menjajah, ya. Jadi tobat lah. Oh, jadi Tobat segeralah. benar. Jadi
ini sebetulnya ada bahaya yang udah disampaikan oleh Bung Karno sekarang ya. Yang ke depan itu menurut Bung Karno penjajahan yang paling mengerikan itu ketika dijajah oleh bangsa sendiri. Ya, jadi Mas Bagus ngingetin, jadi warkah belum ditemukan itu Bahaya banget. Itu bahaya banget karena orang bisa mempersepsikan itu sama dengan menjajah bangsa sendiri ya. Iya. Sehingga mesti selesai. Mudah-mudahan kalau gitu. Setuju saya sih. Setuju ya Pak Bram? Setuju. Berarti kalau gitu Pak Sofyan Jalil Terus ganti lengser. mesti sadar ini ya. Hah? Terus kemudian juga Pak Jokowi mesti lebih tegas itu, lagi. Itu Pak Jokowi Kan juga. inilah, ini kan Jangan gampangnya akan gini. Ya. Pak, pertama kali Pak Sofyan Jalil. Ya kan, Pak Sofyan Jalil itu kan luar biasa. Sekolahnya di Universitas Indonesia kan. Bener. Wakilnya juga Anak UI juga tuh. anak UI juga. Surya Coba Chandra. dipikir apa kejadian di tahun 2004 ketika tsunami. Apa yang dilakukan Pak SBY? Waktu itu perang situasi. Tsunami ada tekanan asing. Iya. Apa yang dilakukan SBY? Kan timnya namanya Sofyan Jalil kan? Iya, Sofyan Jalil. Yang orang Aceh, ya, agamanya taat. Tapi karena Pak SBY jaga kedaulatan negaranya, nggak ada tuh cerita Aceh merdeka. Datang tuh Hasan Tiro sampai sini, mau ngehasut, mati. Karena menghasut, minta Aceh merdeka. Ya. Nah Sofyan Jalil ngurusin nggak ada tsunami, nggak ada apa, kok nggak punya rasa seperti situasi ini nanganin dia waktu nanganin tsunami. Iya. Waktu ini tsunami sudah. Situasinya Situasi kebatinannya. kebatinan ada pandemi, krisis ekonomi. Boh itu mari Pak Sofyan Jalil itu yang anak UI, alumni UI pernah jadi ketua ILUNI, ya Fakultas Hukum sama wakilnya juga sama. Cobalah sekali-sekali, nggak usah banyak-banyak, urusin Pak Robert aja lah situ, yang gampang urusannya. Dimulai dari situ ya. Dari situ aja, suasana kebatinan seperti ngurusin tsunami. Iya. Sambil berkenalan secara terbuka dengan para korban perampasan tanah yang punya data dan bisa dialog juga kan. Nah, ini soal kedaulatan. Kedaulatan tentang beragama. Iya. Ya. Iya. Kami Pak, ini Sofyan Jalil nih. Iya. Yes, Iya. setuju. Ya. Sudah dididik sama Pak SBY. Udah dididik SBY. Iya benar. Hah? Iya. Diajak dipercaya pada saat itu. Betul kan? Ya. Iya. Dididik nih. Situasi perang. Iya. Diajak perang kecil. Tsunami besar kan? Iya. Korbannya banyak. Iya. 500.000. Iya. Nah, cuma ngurusin BPN, ngurusin Pak Robert aja nggak bisa. Terus mau jadi apa? Dan ini semua kita ingatkan karena sayang negara dan sayang bangsa, sayang juga kepada para pemimpin kan ya. Oh iya. Makanya kita bicara begini kan. Nah, kita begitu. Supaya terbuka, kemudian juga melakukan pemberian keadilan itu berdasarkan data yang benar, cara yang benar, sehingga Keberpihakan yang benar. keberpihakan yang benar supaya negara berkah ya Mas. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salah.